Halo guys, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agicok. Nah, hari ini kita kedatangan sebuah mobil Toyota Venturer. Ini Venturer yang pre-facelift, tapi pengen dimaksimalkan lagi untuk dari segi kenyamanan, secara tampilan, dan kebanyakan di mobil ini yang kita lakukan adalah painting work ya guys. Jadi pengecatan di bagian eksterior, interior, lalu modifikasi full blackout interior di sebuah Venturer ini guys. Nah, jadi kalau kalian punya Venturer, kalian pengen modifikasi seperti ini, nanti kalian bisa ikutin video ini dari awal hingga akhir guys. Nah, jadi mobil Innova Reborn atau Venturer ini guys, itu punya kelemahan catnya itu soft paint banget, jadi gampang banget atau mudah banget baret guys. Terutama kalau misal kalian cucinya ngaco, atau mungkin kalian tinggal di tempat yang kurang oke guys, istilahnya banyak batu-batu kerikil, lalu jalannya banyak gravel, itu seringkali mobil ini jadi gampang banget baret. Nah, fungsi nano keramik coating ini guys sebenarnya untuk melindungi pernis. Jadi kalau di lapisan cat itu ada namanya epoxy, lalu di atasnya ada cat warna cat utama atau cat colornya, lalu yang ketiga ada pernisnya, dan yang keempat itu nggak ada apa-apa ya guys. Jadi yang keempat itu biasanya diisi oleh coating supaya pernisnya lebih awet. Dan kalau misal pernisnya udah awet guys, itu mobil jadi lebih gampang dicuci kalau udah coating, dan juga nggak mudah baret. Walaupun tetap bisa baret, tapi lebih susah lah guys untuk mobil coating itu baret dibanding mobil standar. Apalagi kalau misal kalian coating dengan pemolasan yang benar, kalian bisa dapetin tekstur cat yang flat guys, ya, dimana Innova Reborn atau Venturer ini itu catnya dia agak berjeruk, jadi supaya lebih flat kalian bisa lakukan aplikasi nano keramik coating. Nah, lalu apakah lebih value for money PPF atau nano keramik coating guys? Selama ini yang udah saya lihat mobil-mobil PPF yang udah datang ke workshop kita, itu PPF kalau budgetnya di bawah 25 juta itu cat kalian jadi butek guys. Sedangkan untuk PPF yang udah
glossy-nya itu hampir kayak originalnya atau bahkan lebih glossy dari originalnya, itu budgetnya udah 25 juta ke atas. Which is kalau kalian PPF toh misal kena nabrak atau apa, tetap kalian catnya tetap lecet, kalian mesti cat ulang, tetap kalian PPF ulang. Which is kalau misal kalian udah aplikasi puluhan juta, tetap proteksi itu lebih murah asuransi guys menurut saya. Tapi kalau kalian pengen lebih gampang nyuci segala macam, itu coating sih udah cukup. Kalau misal kalian pengen yang budget kalian PPF, menurut saya sih kok kayaknya lebih mending beli asuransi ya guys. Asuransi kalian PPF misal yang cukup oke harga 25 juta, kalian coating misal 3-4 juta ya, itu berarti kalian punya selisih budget 21 juta, kalian beli asuransi mobil 5 tahun guys. 5 tahun kalian mobilnya kenapa-napa, kalian bisa full claim ke asuransi, dan itu menurut saya lebih value for money sih untuk saat ini. Tapi kalau kalian memang mobil kalian bukan mobil harian, mobil kalian itu mobil hobi, kalian pengen PPF, catnya original, ya itu terserah, itu beda. Cuma menurut saya kalau misal kalian pakai mobil harian, itu menurut saya masih lebih value for money beli asuransi mobil dibanding dengan beli PPF. Tapi kembali lagi, kalau kita ngomong pengen proteksinya mobil hobi, ya udah beda lagi lah. Ini kita ngomong mobil yang daily use atau daily beater kalian untuk mobil ini guys. Lalu velg ini juga udah dicat, yang tadinya warnanya black dove itu kita udah cat dengan black glossy, sehingga tampilannya itu bener-bener semua sini tuh kayak glossy semua. Nah ini memang nggak di black chrome supaya kelihatan original aja guys. Jadi supaya looks-nya itu tetap original, jadi tetap dibikin nggak ada di black chrome sama sekali. Nah jadi ini tampilan original look, tapi lebih kelihatan klimis guys untuk velgnya. Nah untuk di bagian belakang udah diganti stop lampnya dengan stop lamp BMW guys. Nah kali ini diganti stop lamp BMW ini bukan dengan stop lamp yang warna merah. Nah kalau di BMW kan ada beberapa tipe ya, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang terang lidnya juga, ada yang enggak. Tapi ini kita ganti dengan yang warna hitam. Nah ini ketika ngebuka guys, nah ini ketika kita ngebuka itu kita ngebuka itu dia running, dan juga tampilan hitamnya ini bikin lebih kelihatan garang, lebih kelihatan maskulin guys. Kalau merah mungkin banyak ya, cuma di hitam tapi pakai stop lamp hitam itu sangat jarang, itu seleranya mahal guys. Nah habis ini kita akan bahas di bagian interior, karena di bagian interior ini itu kita banyak banget aplikasikan untuk interior painting di sebuah Innova Reborn guys. Nah nanti kita bahas di bagian interior guys. Nah Innova Ventura ini guys, itu interiornya udah di-convert menjadi benar-benar blackout interior guys. Jadi tadinya yang wood panelnya ini dia warnanya coklat kemerahan, di sini coklat kemerahan. Ini udah kita ganti menjadi black wood guys. Jadi tampilannya itu bener-bener jadi luxurious banget, dan juga tampilannya itu jadi lebih kalem, lebih monokrom. Jadi ketika kita masuk ke dalam interior, kita rasanya nggak masuk kayak ke sebuah Innova, tapi kayak mobil-mobil premiumnya Toyota, masuknya kayak Lexus guys. Karena biasa kalau di Lexus itu ornamen-ornamennya kalau dia berwarna biasanya dia finishingnya doff, tapi kalau misal hitam ini dia suka glossy kayak gini, cakep banget. Dan ini kita bikin full black, jadi semua silvernya udah kita delete semua. Jadi di sini sampai ke tombol-tombol AC di sini itu udah full black piano guys. Sampai di sini, sampai setir juga di sini juga udah full black piano. Di sini juga udah kita black piano. Bahkan kalau kalian lihat sekilas panel originalnya Toyota dibanding yang kita bikin, itu flatnya lebih flat yang kita bikin guys. Jadi lebih shiny kalau kalian lihat, karena memang bisa dibilang pengecatan di interior kita memang pakai bahan yang terbaik guys. Maksudnya terbaik menurut kita ya. Maksudnya kita udah coba pernis segala macam dari segala macam brand, dan kita menentukan di salah satu brand yang dipakai oleh pabrikan BMW, pabrikan BMW untuk pengecatan
interior dan eksterior mobil-mobil mereka. Jadi bisa dibilang ya brandnya rahasia lah ya. Cuma kalau kalian tanya langsung ke medsos kita bakal jawab. Tapi kalau di video mungkin saya nggak bakal ngomong karena salah satu rahasia dapur. Tapi ketika pakai seperti ini itu jadi yang menentukan hasil cat bagus atau enggak itu adalah pertama teknisi, yang kedua ban cat, yang ketiga spray gunnya, tekanan anginnya. Tapi yang menentukan bisa dibilang awet atau enggak itu adalah brand bahannya guys. Jadi brand bahan itu sangat berpengaruh, bahkan banyak brand-brand yang udah kita coba juga dan saya tes di mobil sendiri dan ya glossy-nya nggak awet gitu guys. Nanti 1 tahun 6 bulan dia ngejeruk kayak gitu. Jadi ya kita maksimalkan dengan bahan terbaik juga, karena ini bahan ini udah kita tes sampai bertahun-tahun tetap flat, jadi tetap jeruknya itu minimal banget guys, seperti itu. Nah untuk jok kulit juga udah diganti ya, sebenarnya aslinya sih udah kulit, cuma mungkin usia kulitnya udah minta ganti ya guys, udah 5 tahun ya kali ya. Itu kita ganti dengan microfiber Napa, stitching warna hitam juga, dan ada list-listnya, dan sini pakai perforasi. Jadi bisa dibilang perforasinya ini dia lebih full dibanding dengan Innova Venturer, karena setahu saya kalau nggak salah di Innova Venturer ini ya guys itu perforasinya cuma di sini sama sini doang. Kalau yang udah facelift seingat saya udah full. Nah ini kita bikin udah full seperti dengan Venturer facelift. Lalu di sini juga yang tadinya kulitnya cuma tipis doang itu udah ditebelin dengan busa yang lebih tebel dan stitching warna hitam. Handbrake-nya juga udah diganti hitam, stitching yang merah. Lalu di sini kita ganti kulit asli dengan hitam, stitching hitam guys, jadi lebih mewah. Sampai kayak ini juga udah di kita black piano guys. Nah udah full black semua, dan sampai ke pintu juga di sini udah kita full black semua guys. Jadi tampilannya bener-bener mewah sekali, dan kita bawa mobil ini jadi lebih enjoy ketika kita bawa keluar kota ataupun kita bawa harian lah. Ini plafonnya juga udah kita blackout dengan suede Alcantara guys. Jadi kalau kalian ngomong tentang mobil-mobil Eropa plafonnya hitam atau Honda plafon hitam itu bahannya masih bludru, tapi ini udah next level, kita naikin langsung kayak interior mobil-mobil Eropa yang seri 5 ke atas atau Mercedes-Benz yang seri E-Class ke atas. Jadi bahan-bahannya udah pakai Alcantara, jadi lebih mewah dan juga memang terlihat lebih kotor guys kalau Alcantara. Tapi ketika kalian lihat langsung, mungkin dari foto bakalan nanti kelihatan kotor, tapi kalau kalian lihat langsung itu bahannya tuh soft banget, lembut banget, dan kelihatan mewah banget guys. Jadi bener-bener satisfying lah ya lihat interior seperti ini, udah full black seperti ini. Jadi kita juga bawanya lebih adem, lebih kerasa nyaman di bagian interiornya guys. Lalu di bagian karpet kita pasangin karpet 360 warna hitam guys. Itu kenapa karpet 360 ini? Karena dia di sini polanya ini nyambung di sini guys. Jadi kalau kalian mau ngebersihin karpetnya, kalian nggak perlu turunin karpet, kalian sapu aja kotorannya keluar, itu udah cukup untuk ngebersihnya. Ini mobil ini juga kita tambahin pernak-pernik ambient light buat kalian yang suka nyetir malam guys. Jadi fungsi ambient light ini dia sebenarnya bukan nambah penerangan, tapi ningkatin mood kita guys. Jadi kalau kita mood nyetirnya bagus, otomatis kita bakalan lebih fokus, konsentrasinya lebih maksimal, dan juga kita lebih terhibur guys di interior ini. Karena kita bawa mobil sebenarnya ada 2 faktor guys. Kita bawa mobil untuk pindah doang atau kita pengen nyaman-nyamanan. Kalau misal kalian udah ngambil Venturer, harusnya kalian udah fokus ke kenyamanan karena fitur-fiturnya lebih banyak. Nah cuma memang belum ada ambient light guys. Jadi ambient light ini adalah yang sistem RGB. Jadi ambient light ini dia kita pasangin di dashboard kanan kiri, lalu juga kita pasangin di bagian pintu dan sampai ke handle pintu, dan juga sampai ke lampu kolong. Tapi lampu kolong ini dia bukan, dia akan selalu menyala selama RGB-nya nyala, ambient light nyala. Jadi bukan
ketika dibuka pintu dia baru nyala, ditutup itu enggak, itu jalur elektrikalnya sangat berbeda guys. Jadi kalau misalkan nanya ambience light kalau ditutup pintu mati enggak, tetap nyala. Karena memang jalur yang kita ambil adalah jalur ACC lah ya, jadi yang selama mobil ini nyala, selama siang pun kita nyalain juga. Tapi sebenarnya kalian bisa custom juga kalau masuk ke lampu kota, tapi lebih baik siang pun nyala guys. Jadi siang pun kita nyetir juga seneng gitu loh, ada lampu-lampunya gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang ini mungkin agak norak, tapi memang nggak memungkiri mobil-mobil EQS pun dia pakai seperti ini guys. Bahkan semua mobil Mercy dia pakai ambience light, semua mobil BMW dia pakai ambience light, bahkan Mercy yang EQS dia juga udah pakai RGB, jadi udah flowing gini untuk lightingnya. Nah ini dia bisa disetting macam-macam, dia application based, kalian bisa setting dari aplikasi seperti ini, warna-warna bisa berubah, terus kalian bisa setting keterangannya juga, kalian mau redupin juga bisa, speednya kalian slowing juga bisa nih, ini saya slow speed, nah saya kencengin juga bisa, jadi bener-bener sesuai selera kalian aja, tapi dia juga bisa tetap fix ya guys. Jadi misal kalian ambil warna biru fix, itu juga bisa, kalian kurangin keterangannya sampai redup banget juga bisa guys. Tuh, jadi ini bener-bener custom made sesuai mau kalian gitu. Jadi kalian mau warnanya biru muda, biru tua, tuh kalian bisa ambil warnanya, atau warna ungu itu bisa juga. Nah mau kalian terangin sampai terang banget juga bisa. Nah, jadi ambience light ini dia bukan yang sistem selang ya guys. Jadi perbedaan yang sistem selang dengan yang akrilik itu adalah, kalau akrilik itu dia tampilannya tuh flat, jadi lurus, itu nggak ada gelombang-gelombangnya. Bener-bener kelihatannya tuh lurus flat, cakep guys. Jadi kelihatan kayak original look, jadi nggak kelihatan kayak modifikasi. Nah, jadi kalau misal kalian mau pasang ambience light seperti ini, lebih baik kalian tuh pasang yang RGB. Karena apa? Karena dengan RGB itu kalian punya pilihan warna, pilihan alur atau temponya itu sesuai dengan mau kalian guys. Kalau kalian yang non RGB, kalian nggak bisa bikin RGB. Tapi kalau ambil yang RGB, kalian bisa pilih mode yang non RGB. Padahal selisihnya sih nggak banyak. Jadi lebih baik kalau kalian ambil ambience light kita, kalian ambil yang RGB aja guys, supaya ya bener-bener pilihan kalian bisa lebih leluasa. Nah ini kita udah masuk ke baris kedua di Innova Venturer ini guys. Nah jadi di baris kedua ini modifikasinya lumayan banyak. Jadi Innova Venturer ini udah kita pasangin headrest Alphard. Jadi headrest Alphardnya itu kalian bisa duduk dengan lebih nyaman, tidurnya juga lebih nyaman ketika di Innova Venturer ini. Jadi kalian ketika tidur kayak gini tuh kepalanya nggak kebanting-banting kanan kiri, jadi tidurnya lebih pules lah ya, bisa dibilang seperti itu. Nah jadi headrest Alphard ini bikin buat kalian yang suka duduk di baris kedua supaya lebih nyaman, ini bisa jadi salah satu solusi untuk kalian modifikasi headrest di baris kedua. Ini kulitnya pun kita bikin sama kayak di depan. Jadi warna hitam, lalu stitchingnya hitam, di sini ada list, dan di sini full perforasi sampai bawah. Dan kita pasangin electrical leg rest guys. Jadi electrical leg rest ini, benar. Oh iya, udah bisa. Nah, electrical leg rest ini kita pasangin supaya buat kalian yang pengen tidur di baris kedua itu lebih nyaman. Tapi ingat guys, electrical leg rest ini sebenarnya menurut saya nggak gitu cocok di sebuah Innova Venturer. Karena apa? Karena ketika kalian udah pasang electrical leg rest guys, itu mobil jok kalian nggak bisa setting maju mundur guys. Yang kedua, jok kalian juga nggak mungkin dilipat lagi. Jadi ketika masuk baris ketiga, ya otomatis kalian cuma bisa lewat baris tengah, joknya udah fix, nggak bakal bisa dilipat lagi dan nggak bakal bisa sliding maju mundur lagi guys. Jadi kelemahannya seperti itu. Dan memang untuk electrical leg rest di Innova Reborn ini, dia posisinya kemiringannya juga nggak bisa flat. Jadi kalau kalian mau pasang electrical leg rest ini, ya jangan sampai kalian menyesal guys, karena posisinya memang leg rest ini lebih cocok di mobil yang lantai rata. Tapi ya sebenarnya bisa, tapi ya kalian mesti pertimbangin, karena ketika udah pasang electrical leg rest ini ya otomatis
banyak faktor-faktor yang dikorbankan guys. Jadi pengorbanan kalian tuh banyak untuk pasang electric race ini, padahal sebenarnya legroomnya di Innova Venturer ini tuh nggak cukup gede untuk kalian pasang electric race. Jadi apa ya, plus minus ya, kita pengennya jualan gitu ya. Jadi kita jualan kayak gini, ada cuan kita seneng guys, ada margin. Tapi kita juga perlu sampaikan bahwa ketika kalian pasang modifikasi dan kalian mengorbankan banyak hal, itu juga ya mungkin itu kalian mesti consider banget lah guys. Jadi sebisa mungkin modifikasi itu fitur yang lama tetap ada, kalian tambahin lagi gitu, bukan kalian tambahkan tapi fitur-fitur yang lama malah tersunat gitu loh guys, maksud saya seperti itu. Tapi ya kembali ke kalian, itu tergantung masing-masing sendiri aja guys, seperti itu. Ini di bagian plafonnya juga udah kita black piano, sampai di sini juga udah kita hitemin, dan tombol-tombolnya juga udah kita black piano. Jadi atasnya ini udah full black suede Alcantara guys, mewah. Jadi mobil ini di baris ke tengah ini kita lakukan banyak banget interior painting. Contohnya di sini yang tadinya woodnya warna coklat tua, coklat muda udah kita ganti ke black wood guys. Lalu di sini kita black piano, di sini kita black wood, dan ini ambient light RGB-nya tetap pasang di sini. Dan ini di bagian door trim pintu belakang juga kita kulitin. Jadi ketika duduk di sini kita udah full kulit. Padahal sebenarnya ya guys, di Venturer yang lama ini bisa dibilang bahannya itu malah sweat guys. Sedangkan di Venturer yang baru bahannya malah bludru. jadi sebenarnya kalau Venturer lama ke baru itu ada beberapa yang di downgrade juga. Contohnya di kain door trim. Nah, tapi memang kalau kain udah hitam lalu di bagian sini kan kena curahan air hujan ya guys. Di sini gampang banget berjamur guys. Jadi kayak putih-putih gitu kalau kalian udah pakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Ini karpet dasarnya juga udah kita ganti, kita tambahin dengan karpet 360 juga sampai row kedua, dan di sini udah kita blackwood juga guys. Jadi tampilannya itu cakep sekali. Jadi gitu aja guys untuk konten kali ini. Kalau misalkan pengen tahu budgetnya berapa modifikasi seperti ini, itu budgetnya hampir 40 juta guys kalau kalian modifikasi sebuah Venturer sampai seperti ini. Nah, jadi gitu aja guys untuk konten kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.